Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Anak-anakku semua kelas 9, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, kesabaran, dan mudah-mudahan situasi seperti ini cepat berakhir sehingga kita semua bisa bertemu bertatap muka. Mari untuk mengawali pembelajaran lewat daring hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kemarin pada pertemuan pertama kita masih memperkenalkan tentang materi yang akan kita bahas pada pertemuan semester ke depan. Sebenarnya dalam pembelajaran atau dalam pelajaran seni budaya dan keterampilan ini dari kelas 7 dan kelas 8 ini yang kita bahas sama. Ada seni rupa, ada seni musik, ada seni tari, dan ada seni teater. Untuk kelas 9 ini nanti kita membahas di bab 1 yaitu tentang seni lukis. Seni lukis ini sebenarnya juga bagian daripada seni rupa, ya. Apa sih seni lukis itu? Seni lukis adalah cabang seni rupa yang diwujudkan melalui karya dua dimensi yang bermediakan kanvas atau permukaan datar lain yang diisi oleh unsur-unsur pokok garis dan warna melalui cat atau pewarna yang pembubuh gambar lainnya. Itu sekilas tentang pengertian seni lukis. Sebenarnya pengertian seni lukis ini banyak sekali ya, dari berbagai macam pendapat para ahli. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita membahas tentang tujuan berkarya seni lukis. Dalam tujuan berkarya seni lukis, di sini ini terbagi menjadi beberapa bagian. Di sini ini nanti bisa lihat tujuan religi. Ini ada contoh gambar lukisan ya. Tujuan religi ini lukisan bisa mendekatkan diri dengan sang pencipta. Jadi ini lukisan yang menggambarkan tentang kegiatan religi atau keagamaan ya. Selanjutnya ini ada kritik sosial. Jadi seorang seniman ini bisa mengkritik siapa saja, atau mungkin bisa pemerintahan atau mungkin dengan lembaga-lembaga lain ya. Jadi seorang pelukis ini bisa mengkritik sosial melalui gambar. Kalau anak lihat di sini, ini contoh dari pameran. Ini ada gambar kardus ya. Ini tujuannya apa? Ini tujuannya para seniman ini mengkritik pemerintahan dalam perhatiannya terhadap karya seni lukis. Ya. Selanjutnya ada bertujuan untuk ekspresi. Apa sih ekspresi itu? Ekspresi sini media ekspresi dan juga media mencurahkan emosi atau perasaan. Coretan garis dan warna merupakan perwujudan dari dorongan emosi dan gejolak jiwa pelukisnya, sehingga penikmat karya seni tidak hanya mengutamakan keindahannya semata ya. Jadi ini contoh dari tujuan ekspresi. Selanjutnya ini anak bisa lihat gambar, ini tujuan komersil atau komersial. Dalam tujuan komersil ini menciptakan lebih mengutamakan aspek komersilnya, sehingga bentuk dan daya
dan gaya lukisannya ini cenderung mengikuti selera pasar. Ya, jadi ini diantara tujuan dari berkarya seni lukis. Ada tujuan untuk religi, keagamaan, ada yang untuk mengkritik, ya, kritik sosial, ada ekspresi ungkapan jiwa, ada yang komersil. Ini untuk dikomersilkan ini. Selanjutnya dalam seni lukis ini ada beberapa aliran seni lukis. Dalam aliran seni lukis ini terbagi menjadi dua aliran. Satu yaitu aliran representatif, yang kedua aliran non-representatif. Dalam aliran representatif ini ada beberapa pembagian. Ada yang disebut dengan naturalisme, ada yang disebut dengan realisme, ada romantisme, ada ekspresionisme, ada impresionisme, ada surrealisme. Di sampingnya ini ada beberapa contoh-contoh, ya, baik naturalis, realis, atau yang lain-lainnya. Anak-anak, representatif disebut dengan naturalis. Apa naturalis? Naturalis adalah aliran seni rupa yang penggambarannya ya, itu alami atau sesuai dengan keadaan alam. Jadi melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata. Ini disebut dengan naturalisme. Ada juga disebut dengan realisme. Realisme, aliran yang memandang dunia ini pada apa adanya, tanpa menambah atau mengurangi objek. Penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Ini contohnya ini. Ini tentang kegiatan, ya. Realisme, apa adanya. Selanjutnya romantisme atau romantis. Ini aliran yang melukiskan cerita-cerita yang romantis. Nah, ini ada contoh burung ini, ya. Selanjutnya ekspresionisme, ekspresi, aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa atau sang pelukisnya, yang spontan pada saat melihat objek. Ini contohnya ekspresionisme, ya. Selanjutnya ada impresionisme. Di sini impresionisme yaitu aliran seni rupa yang menggambarannya sesuai dengan kasat mata atau objek tersebut yang dilukis. Ya, ini contohnya impresionisme. Selanjutnya ada surrealisme. Apa surrealisme itu? Lukisan yang menggunakan bentuk dan warna seperti di dalam mimpi, ya. Jadi melukis mengembangkan daya pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk dalam karyanya. Jadi ini representatif terbagi menjadi beberapa bagian ini, ya. Selanjutnya aliran seni lukis non representatif. Jadi untuk non representatif ini tidak ada pembagian. Apa non representatif? Yaitu aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Gaya seni lukis non representatif ini berupa susunan garis bentuk, bidang, warna yang terbebas dan bentuk alam, ya. Jadi bebas dari bentuk alam ini. Ini non representatif. Bagaimana? Ini tentang aliran seni
Sekarang kita bahas tema ya, tema seni lukis. Dalam tema seni lukis ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada tema seni lukis yang bertemakan manusia dengan dirinya sendiri, ada yang bertemakan manusia dengan manusia lain, ada yang bertemakan manusia dengan alam sekitarnya, ada yang bertemakan manusia dengan alam benda, ada yang manusia dengan aktivitasnya, ada yang bertemakan manusia dengan alam khayal. Dan di sini ada beberapa contoh. Manusia dengan dirinya sendiri itu seni rupa merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk menuangkan gagasan atau ide dari seseorang. Di dalam pengungkapan tersebut, kadang seseorang menggunakan potret dirinya sendiri sebagai objek lukisannya. Itu tema manusia dengan diri sendiri. Selanjutnya, manusia dengan manusia lain, ya. Jadi seorang perupa kadangkala dalam mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang yang ada di sekitarnya. Jadi bisa seorang pelukis itu melukis keluarga, mungkin istrinya atau anaknya atau siapa saja yang dikehendaki. Ini tema manusia dengan manusia lain. Selanjutnya, manusia dengan alam sekitar. Manusia dengan alam sekitar bagi para pelukis untuk mengungkapkan cinta rasa seseorang dijadikan objek untuk lukisannya, seperti pemandangan gunung, pemandangan laut, pemandangan sawah seperti yang nampak di sini ya. Ini manusia dengan alam sekitar. Selanjutnya ada manusia dengan alam benda. Di sini Anda bisa melihat ya, ada contoh gambarnya ini. Benda-benda di sekitar kita memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis, sehingga menjadikan benda-benda tersebut menjadi objek lukisannya. Ini contohnya ini. Selanjutnya, manusia dengan aktivitasnya. Jadi aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari ya, yang beragam membuat perupa ingin mengabadikan kegiatan tersebut dalam media lukisannya. Ini contoh transaksi jual beli di pasar ini. Ini pasar tradisional ya. Ada juga tema manusia dengan alam khayal. Di sini Anda bisa melihat ya, ini contoh gambar tentang tema seni lukis. Dalam suatu karya seni, hasil karyanya seni rupa seperti sering disebut dengan karya seni surrealisme ini. Manusia dengan alam khayal, ide yang imajinasi atau khayalan sering melintas dalam pikiran. Dari khayalan yang muncul di benak perupa kadang diwujudkan dalam suatu karya seni nih ya. Jadi imajinasinya ini, khayalannya. Jadi ini tema seni lukis ya. Baiklah anak-anak, selanjutnya sekarang kita bahas tentang alat dan bahan berkarya seni lukis. Jadi dalam berkarya seni lukis ini ada beberapa alat yang digunakan atau beberapa bahan yang digunakan. Alat dan bahan berkarya seni lukis. Di sini ya, anak-anak ini bisa melihat
alatnya ada pastel dan krayon. Ini contohnya, ini hampir sama ini ya. Ini hampir sama ini contohnya, berupa tangan. Selanjutnya ada cat pewarna, ya, ada cat pewarna. Dalam cat pewarna ini macam-macam cat ini. Ada cat pewarna, ada cat dikasih air, ada cat minyak, dan ada cat akrilik. Selanjutnya kuas. Kalau kuas ini nggak asing lagi ya. Untuk kuas ini berbagai macam ukuran tergantung kebutuhan. Selanjutnya ada pisau palet. Ini anak bisa lihat ini pisau palet. Ada palet. Jadi palet untuk menaruh cat, untuk mengaduk, mencampur cat. Ya, ini palet ini. Selanjutnya kanvas. Kanvas ini media yang digunakan dalam berkarya seni lukis. Jadi ini alat dan bahan yang bisa digunakan dalam melukis. Selanjutnya jenis lukisan dan teknik bahan yang digunakan ya. Ada lukisan cat air atau disebut dengan akuarel atau akuarel. Akuarel itu lukisan sapuan tipis ya. Ini akuarel ini. Ada akuarel, lukisan cat air ya. Ada disebut dengan mozaik. Ada lukisan kaca. Ada lukisan batik. Ini lukisan batik ini yang biasa kita gunakan, kita manfaatkan untuk pakaian ya, untuk baju. Baiklah anak-anak, pertama lukisan cat air akuarel, yaitu teknik menempelkan teknik akuarel, yaitu melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan. Media ini untuk bahan cat air ya, biasanya ini digunakan di kertas ini biasanya ini. Selanjutnya mozaik. Nah, kalau mozaik ini teknik menempelkan ya. Dari teknik menempelkan pecahan kaca atau keramik ya. Macam-macam ini tekniknya menempelkan ya, mozaik ya. Selanjutnya ada lukisan kaca. Kalau teknik lukisan kaca ini menggunakan kaca. Biasanya anak-anak bisa melihat untuk interior, untuk variasi kaca jendela di rumah kita biasanya ini ada berbagai macam gambar ya, tergantung yang menginginkan, yang menghendaki, apakah mau dilukis wayang seperti ini atau lukisan burung atau macam-macam. Ini lukisan kaca. Selanjutnya ya, ini ada lukisan batik. Jadi lukisan batik ini proses pembuatannya menggunakan biasanya menggunakan canting biasanya ini. Jadi lukisan batik tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik atau dengan menutup permukaan kain dengan lilin atau malam ya, atau malam. Mungkin itu untuk pembahasan pertemuan yang kedua ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, kelancaran dalam beraktivitas. Mungkin sementara itu dulu ya untuk pertemuan kedua ini. Anak-anak yang sudah memiliki buku nanti bisa dibaca bukunya. Yang belum mendapatkan buku nanti bisa browsing di Google nanti. Sekian anak-anak untuk pertemuan hari ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.